Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nurulan Maulida, NPM 174101444. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Nah, pada kesempatan saya kali ini, saya akan memberikan micro teaching ataupun praktik micro teaching mengenai pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas. Yuk, ikuti saya. Selamat pagi semuanya, murid-murid ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik? Ibu harap kalian senantiasa selalu diberikan kebaikan dan juga kesehatan di masa pandemi ini. Dan jangan lupa untuk jangan sering-sering keluar dari rumah, karena itu akan membahayakan kalian, apalagi jika kalian tidak menggunakan APD ataupun alat perlindungan diri seperti masker, hand sanitizer, dan juga disinfektan. Kalian harus tetap bersih dan juga sering-sering mencuci tangan agar tetap sehat dan tidak merugikan orang lain di sekitar kalian. Begitu ya teman-teman ataupun murid ibu. Nah, sebelum itu ibu akan mempresentasikan ataupun mengharapkan kalian untuk tetap melihat video ibu sebagai presentasi ataupun kehadiran kalian pada hari ini. Baiklah, terima kasih yang sudah dan masih mau mendengarkan video ibu pada kali ini. Seperti yang sudah kita bersama-sama pelajari bahwa pada pertemuan di minggu kemarin, kita sudah sama-sama belajar mengenai apa itu cerpen ataupun cerita pendek. Nah, saat ini ibu akan merisum sedikit mengenai apa itu cerpen sebelum ibu masuk kepada tugas yang ingin ibu sampaikan pada kalian untuk hari ini. Begitu ya. Yang pertama, cerpen itu ada beberapa pembagiannya. Yang pertama ada pengertian dari cerpen, yang kedua ada fungsi dan juga ciri-ciri dari cerpen, yang ketiga ada struktur cerpen atau cerita pendek, yang terakhir ada unsur pembangun cerita pendek. Nah, yang pertama, ibu akan memberikan ataupun menjelaskan kepada kalian lagi mengenai apa itu pengertian cerita pendek. Cerita pendek merupakan karya sastra pendek yang bersifat fiktif ataupun non-fiktif. Fiktif dalam KBBI 5 di gawai kalian yang pasti kalian sudah punya ialah bersifat fiksi. Dalam KBBI juga fiksi berupa hayalan ataupun imajinasi. Berarti fiktif dan fiksi itu serupa ya, sama makna. Selain itu juga ciri-ciri cerpen itu terdapat 10.000 kata maksimalnya dan tidak melebihi. Bisa juga dibaca 1 kali duduk. Itu adalah salah satu ataupun salah dua dari ciri-ciri cerita pendek yang akan ibu sampaikan selanjutnya. Yang selanjutnya itu ciri-cirinya. Selain yang ketiga tadi sudah ibu jelaskan di awal, yaitu ada 10.000 kata. Seperti yang tadi ibu sudah jelaskan di awal mengenai pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen itu diantaranya ada bersifat fiktif dan non-fiktif. Yang kedua itu ada dibaca 1 kali duduk selesai dan juga katanya tidak melebihi dari 10.000 kata. Selanjutnya, ciri-ciri dari cerita pendek tersebut itu yang pertama itu tidaklah rumit. Kenapa tidak rumit? Karena cerita pendek itu dibaca 1 kali duduk dan harus mudah dipahami. Apalagi kalau misalkan kalian sering-sering membaca mengenai cerita pendek yang bergenre anak-anak, itu biasanya akan lebih mudah dipahami karena dikhususkan untuk anak-anak. Begitu. Dan selanjutnya itu menggunakan alur tunggal. Alur tunggal itu mempunyai 1 alur saja, yaitu alur maju ataupun alur mundur. Tapi cerita pendek atau cerpen biasanya menggunakan alur maju karena terkesan lebih menarik dan ingin dibaca oleh pembaca.
Kalau misalkan menggunakan alur campuran pada cerpen itu akan terkesan banyak dan panjang, tidak sesuai dengan apa yang ada pada cerita pendek. Biasanya alur campuran, yaitu alur maju dan alur mundur, itu digunakan pada novel yang tebalnya lebih dari 100.000 halaman. Begitu ya. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi itu bermacam-macam. Yang pertama itu tentu saja sebagai pembelajaran. Pembelajaran kepada kalian yang telah membaca cerita pendek. Pembelajaran apa saja sih? Bisa saja kosakatanya kalian bertambah, wawasan kalian bertambah, kalian bisa lebih kritis. Nah, yang selanjutnya itu juga ada estetik ataupun keindahan, seperti alurnya indah, membuat kita bisa lebih menikmati ataupun mempunyai ide-ide cerita yang baru yang bisa saja kalian akan menyontoh untuk mulai menulis cerita pendek selanjutnya. Juga kalian bisa mempelajari kosakata-kosakata baru untuk kalian tulis di cerita pendek kalian selanjutnya. Selain itu juga ada pembelajaran mengenai moral, juga ada religius, dan yang lain sebagainya. Selain ciri-ciri dan fungsi yang telah Ibu sebutkan tadi, kalian juga bisa menemukan ataupun kalian juga sudah mempelajari pada minggu sebelumnya, yaitu mengenai struktur dari cerita pendek. Nah, struktur dari cerita pendek itu apa saja sih? Ada beberapa nih teman-teman ataupun murid-murid Ibu sekalian. Nah, strukturnya itu yang pertama ada satu, abstrak. Abstrak itu ada ataupun tidak ada itu tidak masalah. Istilahnya abstrak itu digunakan sebagai pelengkap dalam cerita pendek, seperti opsional. Opsional itu ada tidak apa-apa, kalau misalkan ada lebih baik. Begitu kurang lebih pengertian dari abstrak. Selanjutnya itu ada orientasi. Orientasi itu menjelaskan mengenai unsur, latar, waktu, suasana, dan juga tempat pada cerita pendek yang ada di dalamnya. Keempat unsur tersebut itu tergabung dalam orientasi yang bisa kalian analisis. Jadi jangan bingung-bingung lagi ya, keempat-empatnya itu sudah masuk dalam orientasi. Yang selanjutnya itu sudah ada komplikasi. Komplikasi itu adanya masalah yang muncul di awal cerita. Biasanya apa yang kalian inginkan itu biasanya ada masalah. Masalah apa sih kira-kira yang ada dalam sebuah cerita pendek itu? Nah, komplikasi ini menunjang masalah tersebut, yaitu pembukaan masalah di awal cerita. Begitu. Setelah komplikasi, kita juga akan menemukan evaluasi, di mana evaluasi itu memberikan pemuncakan masalah yang ada pada cerita pendek tersebut. Masalah akan semakin memuncak, semakin memanas, sehingga masalah tersebut harus diselesaikan pada struktur yang berikutnya, yaitu resolusi. Seperti namanya, resolusi selain memuncakkan masalah, ia juga akan memberikan alasan ataupun sebab kenapa masalah itu terjadi. Jadi antara komplikasi, evaluasi, dan juga resolusi, ketiganya itu saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Biasanya dan hampir semua cerita pendeknya itu ada ketiga unsur tersebut ataupun ketiga struktur tersebut. Pasti ada, karena kalau misalkan tidak ada, cerita pendek akan terkesan hambar dan tidak menarik untuk dibaca. Karena mereka yang membaca cerita pendek itu pasti akan cenderung menantikan konflik apa yang bagus dari cerita pendek tersebut. Begitu. Selanjutnya itu selain ada ketiganya, yaitu sumber masalah, yang pasti ada pesan. Pesan yaitu kode selanjutnya. Nah, kode itu pesan yang ditulis oleh penulis cerita pendek kepada kalian semua yang membaca cerita pendeknya. Jadi apa yang diambil ataupun yang bisa diambil dari cerita pendek tersebut? Biasanya penulis cerita itu lebih sering memberikan amanatnya itu atau kodenya itu tersirat ataupun tersurat, atau bisa dijadikan
pemikiran kalian agar lebih bisa kritis dalam menghadapi ataupun memberikan argumentasi mengenai apa yang sudah kalian baca. Jadi kode itu juga menjadi salah satu struktur penting yang ada pada cerita pendek. Selanjutnya yang kalian tunggu-tunggu yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sebelumnya juga pasti kalian sudah mengetahui apa sih unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik itu berarti di dalam cerita pendek. Sedangkan unsur ekstrinsik ialah di luar cerita pendek. Nah, yang pasti kalian sudah sangat familiar dari mulai SD, SMP, sampai dengan sekarang SMA, kalian pasti sudah familiar dengan unsur intrinsik seperti apa. Dan ekstrinsik juga. Unsur intrinsik itu ada beberapa. Yang pertama, tema. Tema itu pokok pikiran pada cerita pendek. Biasanya pokok pikiran tersebut ada pada keseluruhan cerita pendek tersebut. Kalian harus membacanya sampai selesai untuk bisa mengetahui apa sih tema ataupun pokok pikiran yang ada pada cerita pendek itu. Dan yang selanjutnya itu ada alur atau plot. Alur atau plot itu sama seperti tadi, yaitu ada alur tunggal dan alur mundur. Alur maju dan juga alur mundur. Ada juga alur campuran. Alur maju itu ceritanya itu mengisahkan masa depan, sedangkan alur mundur itu berupa flashback ataupun nostalgia kejadian-kejadian yang sudah lalu ataupun masa lalu. Sedangkan alur campuran itu menunjang keduanya. Begitu ya. Selain alur juga ada setting. Setting sama seperti orientasi, yaitu menyangkut latar, waktu, tempat, dan juga suasana, kejadian-kejadian apa yang ada pada cerita pendek tersebut. Setting itu menyangkut sama halnya dengan orientasi. Namun berbeda kalau orientasi itu berada di struktur, kalau misalkan setting berada di unsur pembangun cerita pendek. Yang selanjutnya itu ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu yang pasti ialah nama-nama pelakunya yang ada pada cerita pendek tersebut, sedangkan penokohannya itu sifat atau karakter yang ada pada cerita pendek tersebut. Penokohan ataupun watak-watak karakter yang ada di cerita tersebut itu seperti antagonis dan protagonis. Kalian tahu nggak apa itu antagonis dan apa itu protagonis? Nah, kalau antagonis itu adalah karakter yang mempunyai sifat atau karakter yang jahat, sedangkan protagonis itu mempunyai karakter yang bersifat baik, lemah lembut, dan tidak mempunyai sifat yang jahat. Begitu. Paham ya mulai sekarang sampai sini? Selanjutnya, ada sudut pandang. Sudut pandang itu dibagi menjadi dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Orang pertama itu yaitu aku serba tahu, dan juga sudut pandang orang ketiga itu adalah dia. Selanjutnya yang terakhir dari unsur intrinsik ialah adanya amanat. Amanat itu juga sama seperti kode, yaitu berisi tentang pesan-pesan moral ataupun pembelajaran yang sudah kalian dapatkan pada cerita pendek yang tengah ataupun yang setelah kalian baca tadi ataupun setelah itu. Begitu. Itu adalah unsur-unsur intrinsik, berarti ada kurang lebih 6 unsur intrinsik yang bisa kalian pelajari dan bisa kalian pahami dan diingat-ingat. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu ada dua, yaitu latar belakang masyarakat dan juga latar belakang pengarang. Latar belakang masyarakat itu ada sosial dan juga budaya dan seterusnya yang mungkin akan banyak. Maka dari itu ibu hanya menuliskan dua. Yang selanjutnya bisa kalian tulis ataupun cari tahu sendiri setelah kalian nanti membaca cerita pendeknya masing-masing.
Selanjutnya itu ada latar belakang pengarang, yaitu tentang bagaimana biodatanya pengarang dan juga gaya kepenulisan pengarang. Biasanya gaya menulis itu tidak cukup kalian ketahui hanya dengan membaca satu karya tulis dari pengarang cerpen tersebut. Kalian perlu membacanya berulang-ulang ataupun banyak sampai 2 ataupun 3 dan 4 karya tulis dari pengarang agar kalian bisa mengetahui gaya cerita apa sih yang disukai oleh pengarang tersebut, apakah romantiskah, ataupun religiuskah, ataupun isi-isinya berupa simbolis, itu bisa kalian temukan. Begitu adalah contoh ataupun beberapa unsur pembangun dalam cerita pendek. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu menganalisis unsur-unsur yang tadi sudah Ibu jelaskan ulang kepada kalian sampai hafal dengan membaca salah satu cerita pendek yang berjudul Kisah Kakek dan Pencuri Pepaya. Berikut adalah ceritanya yang akan Ibu sampaikan dan akan Ibu paparkan di layar. Nah, kalian bisa mencarinya di internet ataupun di Google ataupun dimanapun terserah kalian. Webnya pun bebas. Yang penting kalian menemukan cerita pendeknya. Kalian bisa menganalisis. Tapi sebelum menganalisis, kalian harus membacanya terlebih dahulu berulang-ulang sampai kalian paham agar tidak keliru. Setelah itu, kalian harus menganalisis mengenai unsur-unsur yang telah Ibu sampaikan, yaitu intrinsik dan juga ekstrinsiknya. Sudah hanya ekstrinsik dan intrinsiknya saja, tidak dengan strukturnya. Begitu. Tugas tersebut menjadi evaluasi kalian, bagaimana sih kalian bisa mempelajari cerita pendek yang telah Ibu sampaikan 2 kali ini. Apakah kalian benar-benar mendengarkan ataupun tidak, itu menjadi sebuah evaluasi untuk kalian. Berikut adalah tugas yang sudah kalian simak. Semoga kalian paham dengan apa yang telah Ibu sampaikan barusan. Tadi adalah tugas yang telah Ibu sampaikan kepada kalian. Ibu harap kalian bisa mengerti apa maksud dan perintah yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Tugas itu sebagai evaluasi seperti yang sudah Ibu tadi bilang dan dikumpulkan pekan depan apabila kita bertemu secara daring lagi. Semoga kalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk tetap memakai APD apabila kalian keluar dari rumah. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.